Siapa yang nyari istri sempurna, maka seumur hidup akan menjadi jombloan sejati. Menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi segala kekurangan. Sebelum nikah memang yang dilihat lebih tinggi, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya. Tapi setelah menikah yang dilihat nampak adalah kekurangan-kekurangan. Maka muncullah ungkapan laki-laki, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. MC kita, host kita, protokol kita memanggil saya dengan pantun. Jadi dalam tradisi pantun itu mesti dijawab. Anak raja duduk merayu akan pergi ke Pulau Maluku. Kalau sampean orang Melayu, nek aku yang melaku. Sekedar menyambut saja. Tradisi pantun itu sebenarnya untuk mencairkan suasana saja. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita punya komunikasi yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati guru kita, Shahibul Fadilah Kiai Haji Muhammad Saleh Drahem LC hafizahullah, matta'anallahu bituli umurihi. Sayyidi Al-Habib Muhammad Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-A'izza, para habaib zuriat Rasulullah SAW, para guru-guru kita, para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak dari TNI Polri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita ada surga di rumah. Masya Allah, saya baru ini dapat tema ada surga di rumah. Selama ini rumahku adalah surgaku. Lebih egois karena rumah saya, tapi ini ada surga di rumahmu. Jadi nggak perlu mencari surga di mana-mana. Surga itu sudah ada di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan pulang dari ngaji ini rumah kita semua menjadi surga Jannatul Firdaus. Surga di dunia, nanti di akhirat masuk surga bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustadz Kiai Haji Muhammad Saleh Drahem menjelaskan bahwa 3 bulan ini bulan menata keluarga kita. Ini adalah bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada salah satu nama Presiden Amerika, Abraham Lincoln. Abraham itu bahasa Ibraninya Abraham, dalam bahasa Arabnya wa idh qala Ibrahim, asal maknanya Abu Rahim, Abu bapak, Rahim yang lembut, yang baik, yang penyayang, yang mengayomi, yang melindungi, yang bisa dijadikan teladan. Titik temu antara Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu bertemu paling dekatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak.
Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara-saudara 11. Salah satunya adalah Yahuza. Keturunan Yahuza ini disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini punya nama lain Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel Abdullah. Aslinya baik, cuman Israel yang sekarang ini nyasar. Tapi jangan gara-gara Israel artinya hamba Allah, yang punya anak bulan ini lahir dikasih nama Israel. Maka anak cucu keturunan Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Ini diingat baik-baik, ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Lalu kemudian turun lagi ke bawah, itulah dia Nabi Daud. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja di kalangan hewan-hewan, burung-burung, di kalangan jin, di kalangan manusia, bahkan menaklukkan angin. Sulaiman, orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai-sampai ada yang nulis katanya kerajaan Nabi Sulaiman sampai ke Yogyakarta, Sleman. Saking hebatnya. Jadi keturunan-keturunan ini ke bawah. Lalu kemudian ada seorang laki-laki namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Itu dari jalur Sarah. Sedangkan dari jalur Hajar lahirlah seorang anak laki-laki namanya Ismail. Isma artinya dengarkanlah, El Tuhan, Ismail kabulkanlah ya Allah. Karena dia berdoa selama 86 tahun, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Lahir anak Ismail. Istajib ya Allah, dengarkan dan kabulkanlah doa saya. Dari jalur ini dan dari jalur ini orang baik-baik. Lalu kemudian turun sampai kepada Adnan. Adnan ini punya keturunan, itulah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya anak Abdullah, punya ayah Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, sampai kepada Adnan, keturunan Sayyidina Ismail, anak daripada Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Makanya dalam sholat kita tidak hanya disebut Ibrahim, tapi keluarga. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tidak hanya person, satu orang, tapi keluarga. Kenapa disebut keluarga? Karena memang Nabi Ibrahim ini tidak hanya baik sendirian. Itu tidak dengan Nabi. Kalau Nabi yang punya anak Kan'an tidak disebut dengan Ali Nuh, belum ada satupun menyebut. Wa idh qala, ingatlah ketika Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke atas perahu sampan bapak. Karena hujan 40 hari 40 malam, tenggelam semesta, dia takut anaknya tenggelam, maka dia panggil, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Apa kata jawab anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, saya akan naik ke atas bukit yang akan bisa menyelamatkan saya dari air. Tapi ternyata saat akan tenggelam, di situ yang bangkit bukan jiwa seorang nabi, tapi jiwa seorang ayah. Bukan nabi yang melihat umat, tapi seorang ayah yang melihat seorang anak. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, inna bni min ahli, ini anak saya ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak saleh. Jadi makanya selalu kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin.
Selesai sholat, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Lalu kemudian ketika kita salam dalam sholat, setelah at-tahiyatul, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka nama yang paling bagus adalah Kiai Haji Muhammad Soleh. Dan syarat untuk menjadi soleh itu, tauhidnya harus bersih lurus kepada Allah, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus. Di situ titik temu. Nah, jadi nakhodanya ini kapalnya bagus, bahteranya mantap, tapi kalau nakhodanya nggak jelas, ini kapal nggak bisa berlayar. Dulu kapal itu di laut, sekarang kapal sudah maju mundur di samping odong-odong, nggak jelas lagi mau kemana. Kapal kita ini tujuannya adalah mencari ridha Allah. Maka yang pertama kali disapa adalah kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, suami laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu dulu, wahai laki-laki. Mudah-mudahan laki-laki calon imam, calon kepala rumah tangga menemukan bidadari surganya insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Yang sudah nikah bilang amin, itu untuk anaknya, untuk cucunya. Ini saya menetralkan suasana. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu laki-laki, syaratnya laki-laki itu nggak banyak, cuman dua aja. Pertama, din, agama, wa khuluqahu, akhlak. Kenapa dua? Karena ada orang yang taat beragama, sholat rajin, puasa sunat, Senin Kemis, umroh, berangkat ke Makkah sebulan sampai 2 kali, ternyata punya travel umroh, tapi ngomongnya kasar, nggak ada tata krama, sopan santun. Saya ini bagi orang di Pulau Jawa termasuk yang ngomongnya kasar, karena kami di Pulau Sumatera banyak gunung, ngomong tuh mesti keras karena angin kencang. Saya sudah mulai setel, saya akan berangkat ke Pulau Jawa, ke Malang, ke Surabaya. Jadi saya memang udah setel ngomong itu lembut. Marilah kita bina keluarga yang baik supaya kita menjadi sakinah mawaddah. Tapi nggak bisa, memang udah gitu setelannya. Tapi sebetulnya saya ini suaranya aja yang keras, hatinya selembut sutra. Yang ngomong ya saya sendiri. Nah, jadi syaratnya kepala rumah tangga laki-laki itu dua. Yang pertama adalah din, agamanya. Yang kedua akhlaknya. Ini nggak boleh bertentangan. Ada sebaliknya, dengan tetangganya sopan, dengan kawannya baik, ngomongnya lembut, tapi nggak sholat, itu juga tidak baik. Yang satunya sholat, orangnya rajin, kalau dengan temannya Masya Allah tabarakallah, kalau pergi ke restoran dengan teman tiba-tiba itu jusnya tumpah, tenang bro, kita pesan satu lagi, dengan teman lembut. Tapi dengan istri begitu tumpah, kemana matanya tadi? Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita dapat suami yang cukup 2 syarat ini. Yang pertama din, agamanya, sholatnya, akidahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sholat. Saya Ustadz dulu nyangka kalau nikah sama dia hidup saya bahagia, karena saya lihat dia statusnya sudah mantap, pengusaha, BUMN, PNS. Ternyata Pak Ustadz, harta tidak membahagiakan. Kenapa Bu? Sampai sekarang dia nggak sholat. Gimana rasanya punya suami nggak sholat? Kayak tidur sama genderuwo.
Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang cari menantu, maka pilih dua ini, fit and proper test. Buat nanti, kumpulkan semua jamaah, buat acaranya fit and proper test menantu. Ketua Kiai Haji Muhammad Soleh Drehem. Tim penguji dari luar Abdul Somad. Pengaman sudah siap TNI Polri. Kita tes syahadatnya, sholatnya. Kamu mau minang jamaah kita? Iya Pak. Sholat? Alhamdulillah. Berapa kali? Idul Fitri, Idul Adha. Hafalan surat-surat pendek? Alhamdulillah. Namanya siapa? Namanya Kausar Pak. Baca, inna a'tainakal kausar. Kamu Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Wah, panjang Pak. Memang nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Ya, baca Kulhu Allah. Tidak ada yang melembutkan hati, menenangkan jiwa, pelipur lara selain dari anak yang pakai baju koko, pakai sarung, ngangkat tangan, Allahu Akbar. Itulah makna qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh dan solehah. Syarat kepala rumah tangga suami nggak banyak. Yang pertama din agama, yang kedua akhlaknya baik. Kalau perempuan syaratnya agak banyak, 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Pertama, liha, sugih, kaya. Kamu nikah dengan dia? Iya. Perasaan dulu kamu kan playboy cap tupai, lompat sana lompat sini, kok nikah dengan dia? Ya ini yang paling kaya Pak Ustadz. Kabarnya dia ini kakeknya dulu orang-orang kaya yang hartanya nggak habis 7 turunan. Terus ternyata setelah nikah ketahuan dia keturunan yang ke-8. Yang pertama dilihat liha karena hartanya. Yang kedua lihasabiha karena keturunannya. Kamu kenapa nikah dengan dia? Dia darah biru Pak Ustadz. Jangan nikah dengan darah biru. Kenapa? Di rumah sakit donornya mahal. PMI Palang Merah Indonesia belum menyediakan darah biru. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Saya merasa disediakan pentas, karpet, kursi. Sayalah bersama Ustadz dan Habib tempat yang paling tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi. Hai guys. Kenapa dinikahi perempuan? Karena hartanya. Yang kedua karena bangsawannya. Ketiga li jamal. Jamal, kalau bahasa kita beautiful. Jangan nikah dengan black sweet. Hilang sweetnya, tinggal blacknya. Li jamaliha. Kenapa kamu menikah dengan dia? Tinggi semampai, putih bening, mata biru, rambutnya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Wow, amazing. Tapi kalau kamu pilih karena 3, harta akan binasa, nasab akan hilang. Berapa banyak orang dikeluarkan dari bangsawan karena melanggar pantangan. Rupa akan berubah. Yang tidak berubah itu apa? Hubungan aku ke kamu. Hubungan kita tetap sama dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya perempuan itu dinikahi karena 4, tapi vonis akhirnya fazfar bidzatid din. Lihatlah bagaimana dia menjalankan agama. Karena itulah yang tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas.
Cobalah tanya orang-orang tua kita yang sudah menikah 5, 10, 20 tahun, ulang tahun pernikahan emas 50 tahun. Itu yang kekal abadi adalah rupa berubah, harta berubah, yang tidak berubah itu adalah din. Di dalam din ada ketaatan kepada Allah, kesetiaan. Ustaz Somad, iya, saya mahasiswa Ustadz dulu di kampus. Ingat Ustadz? Iya ingat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah tamat Ustadz, udah wisuda, alhamdulillah. Sudah kerja Ustadz, alhamdulillah. Belum nikah Ustadz, innalillah. Kenapa belum nikah? Dulu kan Ustadz ngomong, katanya kalau nyari istri itu lihatlah pada hartanya, nasabnya, cantiknya, agamanya. Ustadz, tolong carikan saya yang ada 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba afan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang nyari teman gak ada cacatnya, seumur hidup gak akan berteman. Siapa yang nyari istri sempurna, maka seumur hidup akan menjadi jombloan sejati. Menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi segala kekurangan. Sebelum nikah memang yang dilihat lebih tinggi, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya. Tapi setelah menikah yang dilihat nampak adalah kekurangan-kekurangan. Maka muncullah ungkapan laki-laki, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Karena sekarang semuanya serba plastik. Maka perempuan melihat laki-laki dua. Tapi perempuan kan tidak menerima pinangan, walinya, bapaknya, kakeknya. Kalau kita punya teman, punya sahabat nggak nikah, jangan digojlokin, jangan diejek, jangan diolok-olok, jangan diprank. Saya kalau ada teman yang belum nikah, pas lagi ngobrol-ngobrol, bro, nikahnya kapan? Dunia udah mau kiamat. Kalau ada yang teman belum nikah, nikahnya kapan? Ini kan udah mau dekat bulan Ramadan, masa bangun sahurnya pakai mercon? Saya termasuk orang yang menjaga perasaan orang lain. Cuman kadang orang aja nggak pernah menjaga perasaan saya. Kalau teman belum punya motor, jangan cerita motor. Kalau teman belum punya rumah, jangan cerita rumah. Kalau teman belum punya istri, jangan cerita nikah. Kalau dia belum punya anak, jangan cerita anak. Maka kalau kita mau nolong dia, jangan di depan orang ramai, itu mempermalukan dia. 4 mata, teman, kawan, sahabat, kakak kelas. Saya biasanya kalau ada yang nggak nikah, saya ajak 4 mata. Pertanyaan saya pertama adalah, ada nggak orang cantik yang kamu lihat? Kalau dia bilang ada, berarti masih sehat. Tapi kalau dia bilang nggak ada, bahaya, waspadalah. Mohon maaf ya bro, kamu pernah nggak ngelihat orang cantik? Pernah, kata dia. Di mana? Di kampus. Orangnya masih ada. Ada. Kira-kira kamu mau nikah dengan dia? Mau banget. Terus kenapa? Aku nggak berani ngadap dia. Oke, besok pagi kita akan datang ke rumah orang tuanya. Dulu saya mau, kira-kira ya 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya udah nggak mau lagi membawakan. Saya khawatirnya kalau saya yang bawa, saya yang diterima. Ustadz Somad kepedean. Jadi kita tolong teman kita, sahabat yang mau nikah, jangan kepedean mentang-mentang udah kerja, udah sarjana, udah ini langsung datang. Assalamualaikum Pak Haji, saya tidak mau hubungan kita hanya sekedar 1 jamaah di masjid, mau ingin yang lebih dekat daripada itu, angkat aku jadi menantumu. Jangan. Walaupun dia mau, tapi komunikasi kita orang timur tidak begitu. Bawa orang tua, bawa Ustadz Kiai Haji Muhammad Soleh Drehem, bawa Habib. Kalau khawatir, bawa Pak Kapolres. Kalau bawa Kiai mungkin bacakan ayat, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wankihul ayama minkum min ibadikum. Tapi kalau Pak Polisi nggak perlu basa-basi, terima, kalau nggak saya tilang.
Jangan nodai hubungan yang suci. Jangan rusak fitrah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Bapak yang punya anak laki-laki, ibu yang punya anak perempuan, jangan biarkan angka aborsi kita 1,5 juta. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Berarti setiap detik ada. Ditambah lagi grup-grup sekarang. Saya mau menceritakannya pun malu. Yang terakhir di Bredel, grup sedarah. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama Nabi Muhammad SAW masih ada bersama kamu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada yang beristighfar. Kalau dilihatlah merajalelanya zina, sudah lama azab itu turun. Gunung meletus, tsunami naik ke darat. Kenapa negeri ini masih aman? Masih ada orang-orang tulus ikhlas yang bangun tengah malam beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jangan kita rusak negeri ini. Insya Allah Jawa Timur, Surabaya, Indonesia tetap dijaga dalam lindungan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau zina dan riba sudah merajalela, itu tanda mereka mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dari perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, dikhawatirkan akan diturunkan Allah azab. Ketika azab itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu kumpul ramai-ramai istighosah kubro, ngangkat tangan, Allah angkat bala ini, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Jadi tujuan kita ngaji, tujuan kita sholawatan, tujuan kita majelis zikir, itu semua untuk menyelamatkan kita, anak-anak kita dari fitnah akhir zaman yang luar biasa ini. Memangnya zina ini cuman zaman sekarang Pak? Zaman dulu sudah ada, cuman komunikasi manusia waktu itu tidak semasif sekarang. Zaman dulu laki-laki mau ngomong sama perempuan itu nggak boleh, pantang, aib. Lihatlah bagaimana susahnya Zainuddin komunikasi dengan Hayati dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dulu ditulis itu kertas, lalu diletakkan di celah sayap burung merpati. Hai burung, sampaikan pesanku padanya. Rupanya burungnya salah alamat. Musim berubah, hari berganti, tidak lagi pakai burung, dimasukkan ke dalam botol kaca. Salamkan cintaku padanya. Yang diharapkan supaya ini botolnya ke Pulau Jawa, nyas ke Afrika. Akhirnya berubah. Lalu kemudian ketika Zainuddin mau pergi ke surau sore-sore ke Langgar, dia pun meletakkan secari kertas di celah ketiaknya. Lalu Hayati pun lalu dan mereka pun mengambil. Sekarang langsung DM, hai besti. Kalau ada laki-laki menyapamu, hai sayang, kamu cantik, dia bukan bapakmu, dia bukan kakekmu, dia bukan kakakmu, dia bukan pamanmu, yakinlah dia buaya darat. Ini anak-anak perempuan kita mesti kita jaga. Tolong adik-adik yang punya usaha sablon, yang punya usaha stiker, buatkan stiker say no to bonceng. Buatkan baju kaos di belakang, katakan tidak pada narkoba, say no to drug, katakan tidak pada playboy. Tapi baju-baju yang begini jangan dibawa sholat Jumat. Mungkin sholat pas ngeliat, untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kadang anaknya sudah ngaji, malah orang tuanya. Dulu disebut kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua. Orang tuanya nanya, kamu udah punya pacar? Belum. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia?
lingkungan kita tidak mendidik, tontonan kita tidak jadi tuntunan, telinga tidak memberikan nasihat. Saya untuk ngomongnya dalam masjid pun malu, untuk mengucapkannya di depan Habib, di depan Kiai pun rasanya nggak sopan. Tapi ini kenyataan. Apa lagu yang didengar? Kucing Garong, Keong Racun, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Sepia, Pulang-pulang Berbadan Dua. Itu zina semua. Kenapa terpikir bagi mereka untuk membuat lagu-lagu setan, lagu-lagu maksiat, lagu-lagu kumpul kebo ini? Kenapa terpikir? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan signal kepada wali-wali mereka. Kenapa lagunya bagus ya? Kenapa syairnya indah ya? Padahal mengajak perbuatan zina. Ini adalah bisikan-bisikan setan yang merusak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita insyaallah.